Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas standarisasi instalasi listrik. So, jangan lupa siapkan kertas dan pulpennya. Oke, pertama kita masuk kepada definisi instalasi listrik. Instalasi listrik adalah susunan perlengkapan listrik yang berhubungan yang satu dengan yang lain, serta memiliki ciri terkoordinasi untuk memenuhi satu atau sejumlah tujuan tertentu. Nah, sementara tujuan dari standarisasi itu untuk mencapai keseragaman. Mengenai ada dua nih di sini. Yang pertama ada ukuran, bentuk, dan mutu barang. Yang kedua ada cara menggambar dan cara kerja. Nah, dengan makin rumitnya konstruksi dan makin meningkatnya jumlah dan jenis barang yang dihasilkan, standarisasi menjadi satu keharusan. Standarisasi membatasi jumlah jenis bahan dan barang sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Standarisasi juga mengurangi pekerjaan dengan tangan maupun pekerjaan otak. Dengan tercapainya standarisasi, mesin-mesin dan alat-alat dapat dipergunakan secara lebih baik dan efisien sehingga dapat menurunkan harga pokok dan meningkatkan mutu. Nah, ini adalah dua organisasi internasional yang bergerak di bidang standarisasi yang terkhusus bisa menangani tentang kelistrikan. Yang pertama ada International Electrotechnical Commission atau IEC yang khusus untuk bidang teknik listrik. Yang kedua adalah International Organizations for Standardizations atau ISO. Itu bisa untuk di bidang-bidang lain, namun juga bisa mengampu untuk teknik listrik. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah terbentuk Badan Standarisasi Nasional atau kita kenal dengan sebutan BSN. So, nah penggunaannya. Kegunaan dari standarisasi ini. Standarisasi ini diimplementasikan sangat ketika perusahaan mengeluarkan produk baru ke pasar. Misalnya ada sebuah perusahaan ingin memproduksi suatu produk, jadi produk ini harus distandarisasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan ke masyarakat sebagai konsumen. Nah, kompatibilitas penting bagi produk yang akan sukses. Banyak perangkat yang keluar telah USB, Ethernet, atau jenis koneksi standar lainnya. Hal ini memungkinkan konsumen untuk menggunakan item baru mereka bersama dengan apa yang mereka sudah sendiri. Dengan menggunakan standarisasi, kelompok dapat dengan mudah berkomunikasi melalui pedoman yang ditetapkan dalam rangka untuk menjaga fokus. Metode ini dibuat untuk memfasilitasi proses dan tugas. Inilah mengapa interlock dengan lean manufacturing. So, intinya adalah standarisasi ini mampu memberikan standar yang bagus sehingga semua produk yang beredar di pasaran itu bukan hanya produk yang kaleng-kalengan saja, tapi sudah melewati standar-standar tertentu dan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Nah, standar ini memiliki satu standar independen atau standar yang memang berdiri sendiri yang dikelola oleh International Institute Layanan Pelanggan. Nah, untuk standar ini dapat berguna sebagai de facto standar yang berarti mereka diikuti oleh konvensi informal atau penggunaan dominan. Lalu ada de jure, standar yang merupakan bagian dari hukum yang mengikat kontrak hukum atau peraturan. Lalu ada juga yang terakhir ada sukarela standar yang diterbitkan dan terdiri atau tersedia bagi orang untuk mempertimbangkan untuk digunakan. Nah, pengguna lain dalam standarisasi itu ada dua. Yang pertama ada dalam statistik, standarisasi mengacu pada konversi ke nilai standar. Lalu dalam teori tes, standarisasi mengacu pada pengukuran atau penilaian
dilakukan di bawah kondisi yang tepat, ditentukan, dan berulang. Nah, dalam manajemen rantai pasokan, standarisasi mengacu pada pendekatan untuk meningkatkan kesamaan baik proses produksi, bagian, atau pengadaan. Perubahan tersebut akan memungkinkan tertunda pembuatan manufaktur keputusan atau pengadaan, sehingga mengurangi variabilitas ditentukan dalam memiliki banyak non-komponen standar. Dari ekonomi baru institusional sudut pandang, proses standarisasi dimulai dengan masalah sosial yang dikenal sebagai dilema koordinasi. Standar sebagai norma sukarela berfungsi untuk memfasilitasi resolusi dilema koordinasi dan menyadari ketentuan bersama, maka standar juga mengacu pada jenis solusi dilema sosial. Oke, demikianlah materi kita kali ini tentang standarisasi. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dan dislike dengan masukan di kolom komentar jika teman-teman kurang suka. Boleh banget diberi masukannya supaya channel ini makin berkembang. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.